Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu saya minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Silakan. Memulai belajar pada hari ini, mencek kehadiran itu semua ya. Hadir ya. Alhamdulillah untuk semua. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, aktivitas sehingga kita masih bisa belajar seperti mana biasanya. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan, aktivitas sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam untuk Nabi kepada Ibu Nabi Muhammad SAW dan keluarga sahabat. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat pertama ini gambar 1, 2, 3 dan 4. Oke. Jadi yang penting menambahkan kira-kira dalam kelas ini pembelajaran kita pada kesempatan ini pada gambar berapa atau emosi yang mana yang menandakan kalian melihat satu. Kita tanya apa? Dulu. Salah satu pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah menganalisis iman. Menjadi nikmat, menganalisa, menutupi aib orang. Kemudian yang kedua, di situ semua dapat mempresentasikan tentang kalian saya yang paham kelompok tentang menjadi nikmat, menganalisa, menutupi aib orang lain. Sedikit menjelaskan dalam kelompok bukti iman ini. Iman itu terbagi menjadi 3 cabang atau bagian yang kita bahas pada hari ini. Itu hanya 4. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Dan yang keempat, menutup aib orang. Baik. Pada kesempatan ini, Pak mau bagi kelompok ya. Oke. Pembagian kelompok. Kelompok 1 itu nanti ketuanya Siti Julian, kemudian anggotanya Hafiz, Zahra, Ibnatul, Andra Aiman, Muhammad Hizan. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ketuanya Anggun, anggotanya Nur Sakila, Kira, Zaki, sama Claudia. Yang dibahas adalah mensyukuri nikmat. Materinya. Kemudian kelompok 3 ketuanya Dewi Nurjana, anggotanya Suci Ananta, kemudian Bunga, Faradila sama Malika. Yang dibahas adalah materi tentang pemelihara lisan. Oke. Kemudian kelompok 4 kelompok terakhir ketuanya itu Putri Melisa, kemudian anggotanya Nadia yang membuat mitmap. Apa itu mitmap? Mitmap itu adalah mengambil sub-sub materi tentang materi yang tadi yang Pak sudah bagi. Itu di internet, jadi diambil semua sub materinya, kemudian ditulis. Nanti itu yang masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, jadi setelah mempresentasikan setelah jadi maka presentasi ada tanya jawab. Jadi satu kelompok yang satu menanyakan kepada kelompok yang lain. Oke, silakan.
kami tentang materi memenuhi janji. Dalil dari memenuhi janji yaitu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Isi kandungan dari dalil tersebut yaitu memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Kedua, setiap janji diminta pertanggungjawaban. Dan ketiga, pentingnya memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa sih? Nah, itulah presentasi dari kelompok 1 tentang memenuhi janji. Nah, sekarang ada yang bertanya? Ya, silakan tanyakan di kelompok berapa? Tuliskan dan jelaskan tentang pembagian memenuhi janji. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Itu pembagian janji ada dua, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kepada manusia. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam buku Ibrahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabbnya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Nah, janji yang kedua yaitu janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji yang dibuat ataupun disepakati. Oke, close dulu. Jadi kelompok 1 alhamdulillah sudah selesai mempresentasikan, teman-teman itu tadi sudah bertanya. Oke, kali ini kita masuk kepada kelompok 2. Oke, kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai mensyukuri nikmat. Dalilnya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar sangat pedih. Isi kandungan. 1. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat. 2. Emosinya stabil dan itu menjadikan lebih bahagia, sigap mencari solusi alternatif terbaik dan melokalisasi persoalan, bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. 3. Manfaat kembali ke diri sendiri. Coba kalian pikirkan baik-baik. Dunia ini sudah jutaan dan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya dan semua tercukupi. Bertanya? Oke, dari kelompok 1. Tanya kepada kelompok 2. Coba sebutkan isi kandungan dalil mensyukuri. Kelompok 2 silakan dijawab. Isi kandungan dalil mensyukuri nikmat adalah, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Itu tadi kelompok 2 punya presentasi, dan ada pertanyaan tadi dari kelompok 1 sudah yang bertanya. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya Dewi Nurjana. Silakan kelompok 3 presentasikan materinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang memelihara lisan. Dalil tentang memelihara lisan yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Isi kandungan tentang dalil memelihara lisan yang pertama, saksi dari anggota tubuh. Pada hari kiamat,
lidah, tangan, dan kaki setiap orang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan mereka di dunia. Ini menunjukkan bahwa segala tindakan dan perkataan kita tidak akan terlewatkan dan akan diperhitungkan secara adil. Yang kedua, pertanggungjawaban perbuatan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Anggota tubuh kita akan bersaksi tentang apa yang telah kita lakukan, menegaskan pentingnya menjaga amal perbuatan kita agar sesuai dengan ajaran Allah diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki, semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satu harus digunakan dengan bijaksana untuk memastikan keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku semua. Presentasi dari kelompok 3 mengenai materi menjaga. Aplaus dulu. Terima kasih kelompok 3 telah presentasikan materinya mengenai materi menjaga lisan. Tadi sudah ada yang bertanya dari kelompok 4 ya. Sudah ditanya untuk sudah dijawab kelompok 3. Baik, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 ketuanya Putri Melisa. Silakan Putri presentasikan materinya. Materi tentang menjaga aib orang lain. Oke, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup aib orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man satara ala muslim satarallahu fi dunya wal akhirah, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pengertian aib. Aib adalah celah, cacat, dusta, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya, hancur lembur martabat dan nama baiknya. Seakan-akan sudah untuk hidupnya, disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Macam-macam aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku semua. Itu presentasi dari kelompok 4 atau kelompok terakhir ya. Jadi materinya tentang menutup aib orang lain. Jadi selesainya materi tentang menutup aib orang lain yang dipresentasikan oleh kelompok 4, maka sudah materi kita sudah full selesai ya. Namun sebelum itu Bapak akan memberikan pertanyaan kepada semua ya. Kita lihat di layar. Oke. Ya, kita pertanyaan ya untuk sebagai akhir dari pembelajaran kita. Apa untuk bertanya dulu sama kalian? Apakah kalian sudah dapat menguraikan pengertian, dalil, bukti iman tadi sudah masing-masing ya, dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menjaga aib orang lain. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, aplaus dulu. Berarti hasilnya hebat ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah dapat mempresentasikan pengertian, dalil tentang bukti iman? Tadi sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok
Ya, menurut kalian paling benar jawabannya itu ya dilingkari. Ya, silakan diisi. Jadi nanti dilingkar ya. Dilingkar yang punya jawaban menurut kalian yang paling benar. Oke, sudah selesai dikerja? Oke, kalau sudah dikerja silakan kumpul ke tempat kerjanya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita dari awal sampai akhir? Ya, silakan. Siti, kasih kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan dari semua materi tadi, yang pertama itu janji adalah tanda iman dan akhlak baik dalam Islam yang menunjukkan kepercayaan dan integritas. Ada janji. Ya, justru. Biasa sekali dia punya kesimpulan dari Siti ya. Kita bisa menarik kesimpulan kalau memang memenuhi janji itu adalah cerminan iman dan akhlak manusia ya, meliputi janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji sesama manusia sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di materi tadi yang kedua itu mensyukuri nikmat. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat? Itu mengakui. Jadi sebelum kita menutup kita punya materi, kemudian Pak minta salah seorang dari kalian memimpin doa ya, sebelum kita tutup materinya. Silakan Felisa. Ayo Felisa pimpin doanya untuk teman-teman. Kita berdoa sama-sama. Doa sesudah belajar. Ayo Felisa. Kita baca doanya di depan ya. Yuk.